Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Dian Ardiani dengan NIM 2320097, Maulida Nurfadilah dengan NIM 2320053, dan Izuki Mufida dengan NIM 2320066. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Yang pertama yaitu pengertian KTSP. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya yaitu karakteristik KTSP. Meliputi yang pertama pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, yang kedua partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, yang ketiga kepemimpinan yang demokratis dan profesional, dan yang keempat yaitu tim kerja yang kompak dan transparan dalam KTSP. Untuk komponen KTSP yaitu pertama tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, yang kedua struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang ketiga yaitu kalender pendidikan. Selanjutnya, untuk tujuan umum pendidikan, yang pertama untuk tujuan pendidikan dasar, yang kedua tujuan pendidikan menengah, dan yang terakhir yaitu tujuan pendidikan menengah kejuruan. Selanjutnya ada 5 kelompok mata pelajaran, yaitu antara lain 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Kelompok mata pelajaran estetika. Dan 5. Yaitu kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelebihan-kelebihan KTSP ini antara lain yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia. Tidak melihat situasi real di lapangan dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Untuk itulah, kehadiran KTSP diharapkan dapat memberikan jawaban yang konkret terhadap mutu dunia pendidikan di Indonesia. Dengan semangat otonomi itu, sekolah bersama dengan komite sekolah dapat secara bersama-sama merumuskan kurikulum sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi lingkungan. Yang kedua, mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Dengan berpijak pada panduan KTSP, sekolah diberi kebebasan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan oleh sekolah. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi tiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. KTSP menitikberatkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling membutuhkan siswanya. Sebagai contoh, sekolah yang berada dalam kawasan pariwisata dapat lebih memfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran di bidang kepariwisataannya lainnya. Yang keempat, KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Dengan diberlakukannya KTSP, beban belajar siswa berkurang karena KTSP lebih sederhana.
tetapi tetap memberikan tekanan bagi perkembangan siswa. Alasan diadakannya pengurangan jam pelajaran ini karena menurut pakar pendidikan anak bahwa jam pelajaran di sekolah-sekolah selama ini terlalu banyak, sehingga suasana yang tercipta pun terkesan sangat formal. Akibat yang lebih jauh lagi dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Hal ini dirasakan oleh siswa SD yang masih anak-anak dan mereka membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk mengembangkan kepribadiannya secara alami. Yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Kelemahan-kelemahan KTSP antara lain kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Pola penerapan KTSP terbentur pada masih minimnya kualitas guru. Sebagian guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan KTSP. Selain itu, juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap merupakan salah satu syarat yang paling penting bagi pelaksanaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium, serta fasilitas penunjang lainnya. Yang ketiga, masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktek pelaksanaannya di lapangan. Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.